Nah, seperti yang kita ketahui, dunia perskincarean saat ini sedang booming, baik dari kaum wanita ataupun juga pria. Apalagi jika pekerjaannya sehari-hari sering tatap muka dengan klien. Nah, untuk itu melakukan perawatan tubuh ataupun wajah itu sangat penting. Ditambah lagi jika pekerjaannya berada di luar ruangan ataupun outdoor, karena faktor dari polusi, paparan sinar matahari yang berlebihan, serta faktor stres dari pekerjaan itu dapat menyebabkan penuaan pada kulit dan mempercepat terjadinya penuaan dini. Nah, karena itu banyak orang yang datang ke SK Klinik dengan keluhan yang sangat banyak pada kulit wajahnya, mulai dari kulitnya kusam, terjadinya penuaan dini, terdapatnya kulit yang kasar, beruntusan, ataupun adanya kerutan-kerutan halus yang ada di wajah, serta warna kulit yang tidak merata. Nah, di sini SK Klinik memiliki banyak treatment yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan kulit tersebut. Memang faktor penambahan usia itu hal yang tidak bisa kita hindari, tetapi setidaknya dengan rutin melakukan perawatan, hal-hal tersebut dapat kita cegah agar tidak terjadi secara dini. Jadi kita dapat memperlambat terjadinya penuaan-penuaan tersebut. Nah, untuk perawatan sudah dapat dilakukan secara rutin mulai dari usia 21 tahun. Perawatan ini tidak hanya untuk memperlambat terjadinya penuaan dini, tetapi juga dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul pada kulit wajahnya atau kulit tubuhnya. Maka dari itu, jangan telat untuk melakukan perawatan wajah ataupun kulitnya, karena semakin cepat ataupun semakin dini melakukan perawatan tubuh, tentunya hasilnya akan lebih baik, dan juga tanda-tanda penuaan dini dapat dicegah sedini mungkin. Nah, untuk perawatan tidak hanya berupa facial saja, tetapi juga ada perawatan utama, yaitu fungsinya untuk mengeksfoliasi sel kulit mati kita. Contoh dari eksfoliasi ada yang secara fisik ataupun secara kimia. Secara fisik misalnya aja facial. Facial dapat berupa diamond peel ataupun oxygenio, sedangkan secara kimia itu dapat dilakukan dengan penggunaan chemical peeling. Nah, kenapa sih kita perlu untuk melakukan eksfoliasi sel-sel kulit? Jadi eksfoliasi sel-sel kulit adalah untuk pengelupasan lapisan sel-sel kulit mati yang berada pada lapisan kulit yang paling atas ataupun yang kita kenal dengan sel keratin. Nah, tujuannya ini agar kulitnya tidak kusam, warna kulit lebih merata, dan juga terjadi pembentukan jaringan kulit baru yang lebih sehat. Jadi tanda-tanda seperti kulit yang beruntusan ataupun kulit kasar, kulit terlihat kusam dan tidak cerah itu dapat diatasi. Terus kenapa sih penting melakukan perawatan secara rutin? Karena seperti kita mandi untuk rutin mandi, jadi kulitnya juga lebih sehat, lebih segar. Bau yang dihasilkan oleh keringat ataupun adanya interaksi antara bakteri-bakteri yang ada kulit itu dapat dihindari. Jadi kulit tetap sehat dan lebih segar serta terawat. Selain itu, penggunaan zat-zat eksfoliasi yang dapat kita gunakan secara mandiri di rumah itu hasilnya bisa saja tidak maksimal. Misalnya saja pada penggunaan cuci muka dengan ada butiran scrub halus di wajah, walaupun memang dapat mengatasi ataupun mengangkat ataupun mengeksfoliasi sel-sel kulit, namun hasilnya bisa saja tidak maksimal. Karena untuk lapisan kulit yang lebih dalam ataupun untuk mengatasi masalah kulit yang lebih dalam itu memerlukan tindakan khusus dan tentunya sudah dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi tidak sembarang orang dapat melakukan tindakan eksfoliasi, karena jika dilakukan berlebihan dapat terjadi efek samping lainnya. Misalnya saja kulitnya jadi perih, gatal, iritasi ataupun kemerahan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai eksfoliasi secara fisikal. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan, secara fisik seperti yang sudah tadi saya sebutkan itu ada oxygenio dan diamond peel. Untuk ini apa sih bedanya oxygenio dan diamond peel? Nah, sebelumnya pada story sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai oxygenio. Jadi oxygenio adalah treatment facial atau perawatan kulit wajah yang terdiri atas beberapa step. Untuk oxygenio ini nantinya akan terdiri atas 3-in-1 step, di mana pada proses alaminya untuk mengoksidasi kulit mulai dari permukaan dalam hingga permukaan kulit dari atas
Yang juga ada fungsi lain, yaitu pengelupasan sel-sel kulit mati secara lembut, memberi antioksidan dan menutrisi kulit, yang juga akan meningkatkan kesehatan dari kulit kita, meningkatkan elastisitas kulit. Yang terakhir adalah memberikan oksigen pada kulit. Jadi kulitnya tidak kusam, tidak kering ataupun lembab, dan juga meningkatkan elastisitas kulit. Nah, tentunya banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari facial oxygenio ini, yaitu melembabkan dan mencerahkan kulit, mengecilkan pori-pori di wajah, memperbaiki tekstur kulit seperti kerutan-kerutan halus yang muncul di wajah apalagi sudah terjadi penumpukan kulit mati yang berlebihan, dan juga mengurangi flek akibat hiperpigmentasi karena dilakukan rutin eksfoliasi sel-sel kulit. Jadi lapisan kulit di atas yang sudah ada lapisan flek-flek atau hiperpigmentasinya itu dapat terangkat dan terganti kulit yang baru, jadi hiperpigmentasinya dapat memudar. Nah, pada video ini kita dapat lihat pengerjaan dari Oxygenio. Dia ada dua fungsi. Yang pertama adalah anti-aging untuk mengatasi penuaan dini. Jadi dengan adanya eksfoliasi sel-sel kulit itu dapat mengatasi kerutan-kerutan halus yang ada di wajah, mengatasi kekasaran ataupun kekusaman serta warna kulit yang tidak merata, dan juga dapat mencerahkan kulit. Karena eksfoliasi secara rutin sebulan sekali itu dapat membantu meningkatkan kecerahan warna kulit, dan juga penggunaan serum-serum pasca perawatan tentunya dapat menutrisi kulit, dan pemberian oksigen akan meningkatkan kesehatan dan kelembapan kulit. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah melakukan facial oxygenio, bisa lakukan facial oxygenio di SK Klinik yang tentunya hasilnya dapat segera dilihat after treatment oxygenio. Dan juga tidak perlu takut pada seseorang yang sudah memiliki usia 21 tahun ke atas itu sudah bisa melakukan treatment facial oxygenio secara rutin cukup 1 bulan sekali. Dan juga dengan melakukan perawatan secara rutin ini itu dapat mencegah terjadinya tanda-tanda penuaan atau seseorang yang sudah memiliki masalah kulit, misalnya hiperpigmentasi ataupun kulit kusam dan kasar ataupun warna kulit yang tidak merata. Dengan adanya terapi facial oxygenio, hal tersebut dapat diatasi. Nah, selain itu juga ada facial diamond peel. Bedanya diamond peel dengan oxygenio adalah menggunakan alat khusus yang ada alat hisapnya, dan pada ujung-ujung tabung terdapat diamond halus. Jadi setelah wajah dibersihkan menggunakan alat khusus ini akan diaplikasikan ke wajah. Jadi diamond halus ini dapat melakukan pengangkatan seperti scrub pada lapisan kulit mati yang ada di lapisan kulit yang paling luar. Jadi after treatment bisa dirasakan kulitnya lebih halus dan juga lebih cerah. Selain itu juga dapat meratakan warna kulit, atau misalnya ada kerutan-kerutan halus yang ada di wajah ataupun skar-skar halus bekas jerawat yang sebelumnya itu dapat dibantu dikurangi. Terus yang terakhir tadi ada eksfoliasi secara kimia ataupun kita kenal dengan chemical peeling. Chemical peeling menggunakan zat peeling khusus terdiri atas ada kandungan AHA, glycolic acid ataupun BHA yang tujuannya untuk memberikan eksfoliat atau mengangkat sel-sel kulit lapisan yang atas, serta tergantung dari tingkat dari keasaman zat aktifnya tadi. Misalnya, semakin tinggi konsentrasinya maka lapisan kulit yang terangkat juga semakin dalam. Jadi dibandingkan diamond peel, penggunaan chemical peeling dapat melakukan pengangkatan sel-sel kulit yang lebih dalam. Karena chemical peeling ini juga terdiri atas zat-zat AHA, BHA, glycolic acid yang akan disesuaikan dengan tingkat konsentrasinya tersebut. Nah, untuk chemical peeling dapat membantu mengatasi masalah kulit, misalnya hiperpigmentasi ataupun pigmen, serta mengatasi kulit kusam, mencerahkan warna kulit, dan untuk mengatasi adanya kerutan-kerutan halus yang ada di wajah. Jadi untuk teman-teman SK lovers yang belum pernah melakukan treatment eksfoliasi, baik itu diamond peel ataupun facial oxygenio, apalagi chemical peeling, bisa langsung konsultasikan ke dokter di SK Klinik dan nanti akan dipilihkan treatment yang sesuai dengan kondisi ataupun permasalahan kulitnya. Dan juga untuk SK lovers tidak perlu takut untuk treatment ke SK Klinik, karena SK Klinik sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi kita sudah menggunakan masker yang baik, penggunaan face shield, penggunaan handscoon, dan juga secara rutin melakukan
pemeriksaan rapid test 2 minggu sekali untuk identifikasi dari adanya infeksi COVID atau tidaknya. Jadi untuk teman-teman SK Lovers, jangan takut untuk melakukan treatment di SK Klinik karena kita sudah melakukan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi SK Lovers dapat tetap melakukan perawatan yang aman dan nyaman tentunya. Dan juga teman-teman SK Lovers yang pernah datang ke SK Klinik pasti memiliki kondisi kulit ataupun masalah kulit yang berbeda-beda. Nah, treatmentnya pun berbeda-beda, mulai dari permasalahan jerawat, hiperpigmentasi, ataupun bekas-bekas jerawat, itu akan mendapatkan terapi yang berbeda-beda pula. Misalnya saja pada gangguan kulit yang berjerawat. Nah, jerawat sendiri faktor penyebabnya ada banyak. Misalnya pada usia pubertas ataupun usia remaja, itu faktor utamanya karena adanya hormon androgen yang akan mempengaruhi kondisi kulit. Jadi kulitnya lebih mudah sensitif dan mudah terjadinya peradangan kulit. Nah, untuk itu dapat diatasi dengan penggunaan home care and dermatic product, yaitu Acne Advanced Series, dan juga untuk perawatannya dapat dilakukan phototherapy flash by Acne. Dan untuk bekas jerawat, misalnya bopeng ataupun scar dalam bentuk lainnya, dapat diatasi dengan penggunaan derma roller yang dapat dilakukan 1 bulan sekalinya. Nah, selain itu, untuk masalah kulit hiperpigmentasi ataupun flek hitam dapat diatasi dengan phototherapy flash untuk wrinkle dan hiperpigmentasi, dan juga dapat dilakukan laser fractional hiperpigmentasi. Jadi dengan adanya treatment ini dapat melakukan tembakan langsung pada sel melaninnya, sehingga sel melanin akan terpecah dan terurai yang nanti akan dikeluarkan dari lapisan kulit tersebut. Dan juga pada seseorang yang memiliki masalah kulit hiperpigmentasi, apalagi misalnya karena paparan matahari, freckle, ataupun karena hormon yaitu melasma, tentunya perawatannya harus lebih maksimal. Selain penggunaan treatment yang ada di SK Klinik, tetap dianjurkan untuk melakukan perawatan ataupun penggunaan skincare di rumah. Nah, kita menganjurkan penggunaan MD Dermatic yaitu Skin Treatment System, terdiri atas beberapa step mulai dari sabun cuci muka, toner, krim siang, krim malam, dan sunblocknya. Jadi tetap harus digunakan secara rutin, diiringi dengan treatment yang ada di SK Klinik sesuai dengan anjuran dokternya. Selain itu, permasalahan kulit yang terakhir yang banyak dikeluhkan ke SK Klinik adalah kulit yang kendur dan kulit yang sudah tidak kencang. Jadi untuk kondisi kulit seperti ini, untuk mengencangkan kulit atau mengembalikan elastisitas kulit yang takut penggunaan benang-benang ataupun jarum suntik, itu dapat dilakukan treatment berupa radiofrekuensi atau kita kenal dengan setrika wajah dan juga pelvic lifting. Jadi kedua treatment ini menggunakan alat khusus yang nantinya akan menghasilkan energi tertentu sesuai dengan kondisi kulitnya, yang nantinya akan memicu terjadinya kontraksi dan produksi kolagen, di mana jika terjadi produksi dan kontraksi kolagen yang berlebihan, hal tersebut dapat meningkatkan elastisitas kulit. Oke, untuk berikutnya, pasti semua orang kita anjurkan penggunaan sunblock ataupun tabir surya. Karena apalagi pada seseorang yang pekerjaan sehari-harinya itu berada di luar ruangan ataupun di lapangan, karena paparan matahari yang berlebihan, terdapatnya radiasi sinar UVA, UVB itu dapat mempercepat terjadinya penuaan dini, memudahkan terjadinya flek-flek hitam yang ada di wajah ataupun munculnya kerutan-kerutan halus yang ada di wajah. Dan yang paling bahaya adalah memicu terjadinya kanker kulit. Nah, untuk itu kita selalu dianjurkan gunakan tabir surya di pagi dan siang hari, lakukan pengulangan, dan juga gunakan tabir surya dengan SPF yang sesuai. Paling tidak untuk kondisi di Batam itu minimal SPF yang digunakan adalah 30. Dan untuk pengulangannya, jika seseorang menggunakan SPF 15 dapat dilakukan pengulangan tiap 2-3 jam sekali, dan untuk penggunaan SPF 30 dapat dilakukan pengulangan 4-5 jam sekali, dan penggunaan SPF 40-45 dapat dilakukan pengulangan yaitu pada tiap 6-7 jam sekali. Jadi untuk teman-teman SK Lovers, kembali saya ingatkan, penggunaan tabir surya tidak hanya di pagi hari kemudian tidak dilakukan pengulangan, tapi tetap harus lakukan pengulangan secara rutin
Apalagi jika melakukan aktivitas di luar ruangan, kena keringat ataupun kena air, itu harus dilakukan pengulangan karena tidak semua tabir surya itu waterproof ataupun sweatproof. Jadi tetap jangan lupa untuk melakukan penggunaan tabir suryanya ya Scalovers. Dan juga memang kalau dari pola hidup sekarang banyak orang yang tingkat stresnya bertambah karena kondisi COVID sekarang ini. Hal ini juga berpengaruh loh pada kulit kita. Misalnya saja meningkatkan terjadinya penuaan kulit secara cepat karena stres dapat mengganggu metabolisme tubuh. Jadi metabolisme yang terganggu juga dapat memberikan efek pada kulit kita, sehingga dapat menyebabkan kulit yang terlihat kusam, warna kulit yang tidak merata, dan kurangnya elastisitas kulit, serta kulit juga terlihat lebih kurang nutrisinya. Jadi untuk itu kita walaupun dalam kondisi pandemi saat ini tetap hindari stres berlebihan dan tetap lakukan olahraga yang teratur, makan makanan bergizi, dan cukupi kebutuhan air mineral untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau misalnya konsumsi kita kurang, istirahatnya juga kurang, itu akan langsung terlihat pada kulit kita, terutama kulit wajah. Misalnya saja area bawah mata yang lebih cekung ataupun lebih gelap. Jadi untuk hal itu dicegah dengan pola hidup yang lebih baik. Dan juga memang banyak faktor yang menyebabkan terjadinya jerawat. Saat ini penggunaan masker yang terus-menerus itu juga dapat memicu terjadinya jerawat. Kenapa? Karena penggunaan masker yang tidak diganti, apalagi di dalam rongga mulut kita sendiri itu sudah banyak terdapat bakteri-bakteri yang memang asalnya sudah ada di situ. Nah, saat kita bicara, itu bakteri bisa melekat pada masker, dan jika tidak diganti namun tetap digunakan secara 8 jam terus-menerus, itu dapat membuat iritasi ataupun peradangan pada area wajah kita. Jadi, tetap lakukan pergantian masker paling tidak tiap 2-3 jam sekali, ataupun setiap merasa maskernya sudah mulai lembab, itu segera diganti, karena penggunaan masker yang lembab ataupun penggunaan masker yang kotor dapat memicu terjadinya iritasi dan peradangan kulit, dan juga memicu timbulnya jerawat pada area yang ditutupi masker. Selain itu, untuk jerawat tetap hindari makanan yang tinggi kadar gula, karena makanan yang tinggi kadar gula dapat memicu terjadinya peradangan pada kulit sehingga memudahkan terjadinya infeksi bakteri yang menyebabkan jerawat. Nah, kita juga dianjurkan untuk berolahraga secara rutin, paling minimal dilakukan 2-3 kali dalam seminggunya selama 20-30 menit. Karena selama olahraga itu dapat menurunkan tingkat stres kita, dan juga olahraga dapat mendorong produksi hormon endorfin. Jadi hormon ini akan membuat kita merasa senang dan bersemangat, dan juga hormon ini dapat memicu terjadinya metabolisme yang lebih baik, sehingga sel-sel atau zat-zat toksin yang ada di tubuh ataupun radikal bebas yang ada di tubuh dapat dengan mudah dikeluarkan melalui urin ataupun feses, dan juga tubuh kita tentunya akan lebih sehat. Berikutnya kita akan melihat apakah ada pertanyaan yang ada di kolom komentar. Jadi untuk teman-teman Scalovers yang hendak bertanya bisa langsung ke kolom komentar, nanti di sini kita akan langsung jawab ya. Ada pertanyaan, untuk remaja usia 17 tahun baiknya dilakukan facial berapa kali ya dalam sebulan? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk remaja usia 17 tahun kita harus lihat dulu kondisi kulitnya. Jika kondisi kulitnya tidak bermasalah, facial dapat dilakukan cukup 1 kali dalam 1 bulannya. Nah, disesuaikan lagi apakah untuk menutrisi kulit ataupun hanya pembersihan kulit, misalnya adanya komedo ataupun kulitnya kusam, jadi cukup dilakukan 1 bulan sekali. Namun jika pada remaja tersebut memiliki permasalahan kulit, misalnya jerawat, karena emang 17 tahun masih aktif-aktifnya ya munculnya jerawat, facial khusus jerawat bisa dilakukan tiap 2 minggu sekali, karena bukan cuma untuk membersihkan kulit, tetapi akan diberikan serum-serum ataupun obat-obatan untuk mempercepat pengeringan jerawat, mematikan bakteri penyebab jerawat, dan juga untuk mengatasi peradangan kulit pada jerawat tersebut. Jadi kembali dikondisikan pada keadaan kulit wajahnya ya. Untuk pertanyaan berikutnya,
Apakah melakukan ekstraksi saat facial di usia 17 tahun tidak masalah? Untuk ekstraksi pada usia 17 tahun tidak masalah jika dilakukan oleh tenaga profesional. Pertama, terlebih dahulu kulit wajah harus benar-benar dibersihkan, kemudian diberikan tindakan yang fungsinya untuk sedikit melunakkan area komedo ataupun area yang akan diekstraksi, dan juga penggunaan alat-alat yang steril. Karena jika dilakukan sendiri saja bisa saja alat-alatnya tidak steril ataupun pembersihan kulit wajahnya tidak maksimal, jadi dapat memicu terjadinya infeksi atau peradangan kulit. Namun jika dilakukan oleh tenaga yang ahli, hal tersebut dapat dicegah dan kulitnya juga akan lebih maksimal untuk pembersihan wajahnya. Dan apakah eksfoliasi dari kulit itu sakit? Untuk pengelupasan sel-sel kulit mati ataupun eksfoliasi sel-sel kulit itu tidak menimbulkan nyeri karena disesuaikan dengan kondisi kulitnya, apakah kulitnya sensitif ataupun seseorang tersebut tahan nyeri ataupun tidak tahan nyeri akan kembali disesuaikan dengan kondisinya. Jadi saat melakukan treatment sudah ditanyakan kembali pada member ataupun SK loversnya apakah ada merasakan nyeri ataupun tidak. Jadi kalau misalnya tidak ada nyeri ataupun kulitnya juga tidak sensitif, dapat dilanjutkan. Ataupun jika terasa nyeri ataupun kulitnya sensitif, nanti powernya ataupun settingan alatnya dapat disesuaikan. Terus ada pertanyaan nih dari Kak Safasya, boleh nggak kalau facial di SK nggak pakai ekstraksi? Lalu, jadi boleh saja untuk melakukan facial di SK dan tidak dilakukan ekstraksi jika kondisi wajahnya tidak bermasalah, jadi tidak ada komedo whitehead ataupun blackhead, jadi tidak perlu dilakukan ekstraksi. Namun jika terdapat adanya komedo blackhead, tentunya dengan melakukan ekstraksi hasilnya akan lebih bersih dan lebih maksimal. Namun jika seseorang tersebut tidak mau diekstraksi karena misalnya faktor sakit ataupun tidak tahan diekstraksi dan meminta untuk tidak diekstraksi, boleh-boleh saja. Tapi kembali lagi, untuk hasil yang maksimal tetap sesuai dengan anjuran treatment ataupun terapi yang sudah kita sesuaikan dengan kondisi kulit wajahnya ya. Lalu bisa pakai apa eksfoliasi kulitnya selain dari extraction? Jadi kalau untuk eksfoliasi kulit ataupun pengelupasan sel-sel kulit, sebenarnya yang digunakan bukan ekstraksi. Jadi ekstraksi itu hanya untuk pengangkatan misalnya adanya komedo whitehead ataupun blackhead. Jadi kita menggunakan alat khusus untuk ekstraksi. Namun kalau untuk eksfoliasi terdiri tadi atas kedua bagian, ada eksfoliasi secara fisik, dapat melakukan facial oxygenio ataupun facial diamond peel, dan secara zat kimia kita dapat gunakan chemical peeling. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi kulitnya. Untuk eksfoliasi ini cukup dilakukan 1 kali tiap bulannya. Jadi kalau misalnya kondisi kulitnya lebih sesuai untuk melakukan facial oxygenio, maka kita dapat sarankan melakukan tindakan facial oxygenio. Atau ada juga seseorang yang memerlukan diamond peel, maka kita dapat saran penggunaan facial diamond peel. Jadi disesuaikan dengan kondisi kulitnya. Terus ada pertanyaan lagi, makanan apa saja yang dapat membuat kulit rusak? Sebenarnya semua makanan itu tidak ada fokusnya untuk membuat kulit rusak. Namun pada beberapa makanan tertentu bisa saja memicu terjadinya peradangan kulit. Misalnya saja jika kita mengkonsumsi makanan yang tinggi kadar gula ataupun karbohidrat, itu dapat memicu terjadinya peradangan kulit, apalagi pada seseorang yang acne prone. Jadi kulitnya mudah berjerawat ataupun mudah sensitif dan mengkonsumsi karbohidrat ataupun gula yang berlebihan, maka jerawatnya juga akan mudah munculnya. Jadi untuk itu mesti kita hindari jika kita memiliki permasalahan kulit, misalnya saja produksi ataupun pembentukan jerawat yang berlebihan. Serta sebaiknya hindari konsumsi alkohol ataupun rokok karena itu banyak zat-zat berbahaya yang nantinya akan memudahkan terjadinya kerusakan pada sel-sel kulit. Bukan hanya sel-sel kulit tetapi juga sel-sel pada tubuh lainnya. Misalnya saja rokok akan mengganggu kesehatan dari paru, ataupun pengkonsumsi dari alkohol dapat mengganggu kesehatan dari sel hati kita. Ya, terima kasih kembali Kak
Safasya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah dengan sering memasak di dapur membuat kulit rusak? Oke, nah untuk memasak di dapur itu tidak membuat kulitnya rusak, tetapi tetap harus dijaga karena memasak itu, apalagi jika terlalu panas menghasilkan uap panas, sebaiknya tidak langsung mengarah ke wajah. Jadi bisa berikan beberapa jarak, jadi uap panas saat memasak tidak langsung mengarah ke wajah. Dan jangan lupa untuk tetap gunakan tabir surya ataupun sunblock untuk melindungi kulit wajah kita dari paparan panas yang dihasilkan saat proses memasak. Karena pada beberapa orang yang memiliki kulit sensitif, jadi proses memasak dan terkena uap ataupun panas saat memasak dapat membuat kulitnya terlihat lebih merah. Jadi penggunaan sunblock ataupun tabir surya serta penggunaan pelembab kulit itu sangat diwajibkan bagi seseorang yang memiliki kulit sensitif namun tetap ingin memasak di dapur. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah terlalu sering chemical peeling bagus atau tidak? Untuk chemical peeling kita anjurkan cukup 1 kali dalam 1 bulan saja, karena kulit tentunya memerlukan waktu untuk perbaikan ataupun regenerasi sekitar 14-28 hari. Jadi jika terlalu sering, misalnya saja dilakukan 3 kali sebulan ataupun 4 kali dalam sebulan, itu tentunya dapat memberikan efek samping pada kulit. Misalnya saja kulit mudah terjadi kemerahan, mudah terjadi peradangan pada kulit, atau terasa gatal pada kulit karena hal ini sudah terlalu banyak ataupun berlebihan dilakukan. Tetapi jika chemical peeling dilakukan sesuai anjuran dokternya, yaitu 1 kali dalam 1 bulan, jadi tidak masalah, justru akan memberikan efek yang baik untuk kulitnya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Kak Safa. Pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Dok, ada nggak pengaruh melakukan facial di malam hari ataupun di siang hari? Untuk facial baik di malam ataupun siang hari itu sama saja hasilnya. Jadi tidak akan memberikan efek buruk apakah dengan siang hari lebih bagus ataupun malam hari lebih bagus. Namun pada seseorang yang memiliki aktivitas sehari-harinya lebih sibuk di siang hari, tentunya facial dilakukan di malam hari juga baik, karena pada facial juga akan dilakukan treatment-treatment lainnya. Misalnya saja ada totok wajah yang dapat meningkatkan relaksasi ataupun dapat meningkatkan lebih santai, jadi membuat kliennya ataupun customernya lebih santai sehingga dapat mengusir penat dari pekerjaan yang sudah dilakukannya pada siang harinya. Jadi untuk seseorang boleh saja melakukan facial di siang ataupun di malam hari, tidak masalah. Untuk pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi jika tidak sering menggunakan sunblock? Oke. Seperti tadi yang sudah kita bahas, untuk sunblock itu wajib digunakan karena apalagi jika kita kerjanya di luar ruangan ataupun outdoor. Paparan matahari yang berlebihan itu akan menghasilkan radiasi dari sinar UVA dan UVB. Sinar UV ini nantinya akan dapat melakukan perusakan pada kulit. Jadi sel-sel kulit lebih rusak, memicu terjadinya sel kanker, ataupun menyebabkan kulit yang lebih gelap dan warna kulit yang tidak merata. Jadi dengan penggunaan sunblock ataupun tabir surya, radiasi dari UVA atau UVB matahari itu akan dipantulkan dan tidak diserap oleh kulit jika penggunaan sunblocknya tepat, yaitu sunblock yang mengandung zinc oxide. Jadi sinar UV-nya tidak akan diserap tetapi langsung dipantulkan kulit. Jadi radiasi yang dihasilkan oleh paparan matahari berlebihan tadi itu tidak akan diserap kulit dan tidak akan menimbulkan efek samping, misalnya saja penuaan dini atau warna kulit yang lebih gelap. Dan juga jangan lupa untuk tetap lakukan pengulangan pada penggunaan tabir surya, yaitu tiap ada yang 3 jam, ada yang 5 jam, disesuaikan dengan tingkat SPF yang ada pada tabir suryanya. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Susan. Dok, apa facial yang lebih cocok untuk mengurangi stres? Nah, untuk facial memang banyak banget ada di SK Klinik. Nah, tetapi kalau untuk mengurangi stres, kita ada facial Pito 5 yang fungsinya untuk
metabolisme dari tubuh, karena kita treatmentnya sesuai dengan titik-titik saraf ataupun drainase dari tubuh dan juga dari kelenjar limf kita itu akan dimaksimalkan kerjanya. Jadi seseorang yang kelelahan ataupun metabolisme tubuhnya itu sudah menurun dapat diatasi dengan Pito 5. Jadi kita menggunakan zat-zat khusus sesuai dengan kondisi kulitnya dan permasalahan kulit, dan juga menggunakan alat-alat khusus dari Pito 5 sendiri yang nantinya akan membantu meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga selain dari fungsi tubuh yang lebih baik juga dapat meningkatkan konsentrasi dari customernya tadi. Jadi tentunya hasilnya akan lebih bagus dan aktivitasnya akan lebih baik ke depannya, serta dapat mengurangi stres tentunya. Jadi begitu ya Bu Susan ya. Jadi kalau untuk mengurangi stres, fokus untuk mengurangi stres serta untuk meningkatkan metabolisme tubuh, dapat melakukan facial Pito 5. Jadi lebih fokus untuk memperbaiki siklus dari metabolisme tubuhnya kita, serta dapat meningkatkan relaksasinya, menurunkan stres, dan juga untuk memperbaiki kualitas dari tubuh serta kualitas hidupnya kita. Jadi jangan takut ataupun jangan ragu untuk melakukan facial Pito 5 karena facial Pito 5 ini dapat meningkatkan sirkulasi dari darah. Jadi sirkulasi darahnya bagus, otomatis nutrisi serta oksigennya akan bagus pula untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ada pertanyaan berikutnya nih, apakah treatment di SK Klinik aman? Ya tentu dong, pastinya aman. Pertama, dari SDM-nya sendiri kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur kesehatan ataupun protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kita tetap gunakan masker, gunakan face shield, dan rajin mencuci tangan dengan sabun, serta untuk ruangan kita lakukan disinfektan secara rutin. Jadi setelah satu customer melakukan perawatan, ruangan segera dibersihkan ataupun disterilkan untuk menghindari terjadinya infeksi dari customer satu ke customer lainnya. Dan juga tiap 2 minggu kita melakukan pemeriksaan rapid yang dapat mendeteksi apakah tubuh kita memiliki sel imun terhadap COVID-19 atau tidak. Jadi untuk teman-teman yang mau treatment ke SK Klinik, jangan takut karena kita sudah melakukan prosedur ataupun treatment sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Sama-sama ya Bu Susan, less stress, more facial. Iya, sampai ketemu di SK Klinik ya Bu Susan. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, apakah di SK Klinik cuma ada facial? Ada nggak spa-nya dok? Jadi kalau di SK Klinik bukan cuma facial, spa juga ada. Selain spa juga ada massage ataupun refleksi. Jadi untuk teman-teman ataupun untuk bapak-bapak yang menemani istrinya untuk facial, tapi bapaknya nggak mau facial, cuma mau massage ataupun refleksi ataupun mau perawatan lainnya, itu bisa datang ke SK Klinik karena di SK Klinik bukan cuma ada perawatan untuk wajah saja, tetapi facial ataupun spa juga tersedia. Apa yang terjadi jika kita telat melakukan perawatan diri? Nah, pada seseorang yang sudah timbul tandanya penuaan, tentunya untuk melakukan perawatan diri ini memerlukan waktu yang lebih banyak. Misalnya saja, pada seseorang usia 20 tahun tetapi sudah melakukan perawatan, otomatis tanda-tanda penuaan dapat dicegah. Yang misalnya awalnya munculnya 35-40 tahun, nanti dia bisa muncul di atas 45 tahun baru muncul, atau 50 tahun baru muncul. Tetapi jika telat melakukan perawatan diri dan sudah terjadi tanda-tanda penuaan, misalnya wajahnya kusam, kulitnya kendur, tentunya perawatan yang dilakukan tentu harus lebih maksimal dan memerlukan biaya yang lebih banyak dibandingkan seseorang yang sudah melakukan perawatan semenjak usianya remaja. Jadi untuk itu, perawatan secara dini kita tetap anjurkan agar tanda-tanda penuaan dini ataupun kondisi-kondisi wajah tertentu dapat diatasi secara cepat. Jadi untuk
biayanya juga tidak akan lebih mahal dibandingkan seseorang yang sudah memiliki permasalahan kulit. Oke. Kak Almi, ada pertanyaan dari Kak Almira, dokter, wanita hamil apakah boleh treatment Pito5? Iya, wanita hamil boleh dilakukan treatment Pito5 dan akan disesuaikan dengan kondisi kehamilannya juga serta kondisi kulitnya. Dan jangan takut, alat ataupun zat-zat yang digunakan selama Pito5 itu aman untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui. Jadi jangan takut untuk melakukan treatment Pito5 dan juga untuk merangsang sirkulasi darah untuk lebih sehat dan juga darah yang sehat ataupun sirkulasi darah yang sehat. Jadi nutrisi untuk babynya, untuk janinnya juga akan lebih baik. Dan juga alat-alat ataupun zat-zat yang digunakan selama facial Pito5 itu alami. Jadi tidak akan memberikan efek samping yang tidak diinginkan bagi ibu hamil ataupun ibu menyusui. Pertanyaan berikutnya ada perawatan apa saja yang ibu hamil dapat lakukan di SK Klinik. Nah, pertanyaan ini bagus. Semua SK Klinik memang memiliki banyak treatment, mulai dari perawatan wajah ataupun perawatan tubuh. Kalau untuk massage ataupun spa itu boleh saja dilakukan oleh ibu hamil ataupun menyusui. Untuk facial disesuaikan lagi dengan kondisi kulitnya. Sebagian besar facial yang ada di SK Klinik aman untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui. Nah, kalau untuk laser, misalnya saja fractional laser boleh saja dilakukan pada ibu hamil ataupun ada juga misalnya seseorang ingin menghilangkan tai lalat, itu boleh saja dilakukan secara saat hamil karena penggunaan zat krim anestesi ataupun zat lasernya itu akan disesuaikan dengan ibu hamilnya. Jadi walaupun sedang hamil namun hendak melakukan perawatan, terutama perawatan secara rutin, misalnya saja facial ataupun massage, itu boleh saja dilakukan secara kehamilan dan jangan takut untuk konsultasi dahulu pada dokter di SK Klinik ya. Ini ada yang bertanya, dok, apa sih kalau misalnya di rumah apa tetap harus menggunakan sunblock dan apakah sinar UVA atau UVB ini dapat masuk ke rumah? Nah, betul kalau di rumah tetap harus gunakan sunblock. Kenapa? Karena tentunya setiap rumah ada memiliki jendela ataupun kaca dan sinar UV ini dapat menembus kaca ataupun jendela walaupun bisa saja tidak 100%. Jadi selama di dalam rumah kita masih melihat adanya cahaya matahari, itu menandakan masih adanya sinar UV yang masuk ke dalam rumah. Untuk itulah sunblock ataupun sun protection tetap harus digunakan dan jangan lupa untuk pengulangannya. Ada pertanyaan dari Kak Berry, perawatan apa yang bisa dilakukan untuk wanita setelah melahirkan? Untuk perawatan yang dilakukan setelah melahirkan itu ada banyak dan tentunya fokusnya apa dulu? Apakah perawatan wajah ataupun perawatan tubuh? Nah, itu disesuaikan dengan keinginan dari Kak Berry sendiri. Misalnya Kak Berry fokusnya di wajah, jadi di perawatan facial ataupun radiofrekuensi ataupun power lifting itu bisa dilakukan. Atau misalnya Kak Berry cuma mau spa ataupun massage juga boleh saja dilakukan perawatan tersebut di SK Klinik ya Kak Berry. Dok, apa sih kegunaan derma roller dan bisa dilakukan oleh orang yang usianya berapa? Jadi kalau untuk derma roller kita menggunakan alat roller, yaitu jarum-jarum halus yang nantinya akan diaplikasikan pada wajah. Sebelum dilakukan treatment derma rollers, terlebih dahulu diberikan anestesi lebih kurang 40-45 menit yang fungsi untuk memberikan rasa bahal pada kulit. Jadi tujuan derma roller ini utamanya ada untuk mengatasi bopeng ataupun scar pada wajah. Biasanya bopeng atau scar ini muncul karena adanya bekas jerawat ataupun bopeng-bopeng atau scar misalnya seseorang yang memiliki cacar sebelumnya. Karena beberapa orang yang memiliki cacar bisa saja menimbulkan adanya bekas bopeng. Jadi treatment derma roller dapat membantu mengatasi hal tersebut. Dan juga derma roller dapat membantu untuk mencerahkan warna kulit. Karena dengan adanya treatment derma roller, jadi terjadi peningkatan sel-sel kulit yang lebih sehat serta pengangkatan pada lapisan sel-sel kulit mati sehingga warna kulitnya juga lebih cerah. Jadi hal ini bisa dimanfaatkan untuk seseorang yang memiliki masalah misalnya hiperpigmentasi ataupun kulitnya kusam serta adanya garis-garis halus pada wajah. Jadi jika dilakukan rutin derma roller 1 bulan sekali aja, itu hasilnya akan lebih baik.
Dan derma roller ini bisa dilakukan pada usia 16 tahun ke atas. Jadi jangan takut, misalnya saja baru berusia 17 tahun ataupun 18 tahun, boleh saja dilakukan derma roller sesuai dengan kondisi kulitnya. Misalnya ada scar ataupun bopeng, jadi aman saja dilakukan derma roller. Dan juga pada seseorang yang usianya sudah 50 tahun ke atas, tentunya tetap boleh melakukan derma roller yang tujuannya untuk merangsang produksi kolagennya. Jadi kolagen yang produksinya sudah maksimal tentunya dapat meningkatkan elastisitas serta kekenyalan pada kulit wajahnya. Ada pertanyaan berikutnya, jika sedang berkeringat boleh nggak langsung dilap wajah dengan tisu? Tidak boleh langsung lap wajah dengan tisu. Oke. Untuk pertanyaan berkeringat, biasanya kan karena aktivitas outdoor ya, tentunya bikin keringat yang berlebihan. Jadi boleh saja langsung lap wajahnya dengan tisu. Pastikan tisu yang digunakan itu tidak mengiritasi kulit, tidak banyak kandungan parfumnya, karena seseorang yang memiliki kulit sensitif sedangkan tisu wajahnya itu terlalu banyak parfum ataupun zat yang dapat mengiritasi kulit, itu bisa memicu terjadinya iritasi kulit pada yang sensitif. Jadi saat berkeringat boleh saja langsung dilap keringatnya tadi, karena misalnya kondisi kulit yang berkeringat ataupun lembab itu juga tidak baik bagi tubuh kita. Bisa karena kondisi kulit yang lembab itu bisa memicu terjadinya infeksi yang disebabkan oleh jamur. Jadi pada seseorang yang aktivitasnya sering outdoor namun badannya suka lembab, tidak langsung dikeringkan, bajunya juga tidak langsung diganti saat basah, itu bisa memicu terjadinya infeksi jamur yang memang sudah ada pada kulit. Namun dengan kondisi tersebut semakin aktif jamurnya untuk menyerang kulitnya, jadi bisa menyebabkan gatal-gatal ataupun rom kemerahan yang disebabkan oleh infeksi jamur. Untuk berikutnya ada pertanyaan, tips perawatan agar makeup bisa flawless di kulit. Nah, untuk makeup tentunya base-nya dulu harus kita perbaiki. Jadi kalau misalnya kondisi kulitnya lembab, kondisi kulitnya tidak kering, ataupun kondisi kulitnya juga tidak kusam, makeupnya juga akan lebih menempel istilahnya di kulit. Jadi untuk makeup memang tidak perlu yang berlebihan, misalnya primernya harus tebal, foundationnya harus tebal, tetapi base-nya ataupun kulit dasarnya yang harus diperbaiki. Karena jika kulit dasarnya sudah bagus, tentunya makeup yang akan diaplikasikan akan lebih maksimal dibandingkan kulit dasarnya masih banyak jerawat ataupun kulit dasarnya masih kusam, masih banyak sel-sel kulit matinya. Jadi penggunaan makeup justru dapat memperparah kondisi kulitnya saat ini. Jadi seseorang yang memiliki jerawat sebaiknya gunakan makeup yang non-comedogenic, tetapi lebih baik lagi atasi dahulu jerawatnya sampai tuntas. Makeup dapat digunakan secukupnya, karena penggunaan makeup yang berlebihan dapat menutup dari pori-pori wajah, jadi kulitnya ataupun jerawatnya bisa semakin terangsang untuk infeksi atau memunculkan jerawat di kulit yang lainnya. Oke, jika masih ada yang hendak ditanyakan bisa ketik komen, nanti kita akan langsung jawab, atau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung DM ke SK Klinik, nanti kita akan jawab ataupun konsultasi secara online ya teman-teman. Nah, untuk live kita hari ini kita akhiri dahulu. Jadi untuk teman-teman SK Lovers yang hendak konsultasi secara online bisa langsung DM di IG-nya SK Klinik, dan jangan takut untuk bertanya karena kita akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dari teman-teman SK Lovers. Dan jangan lupa untuk promo November tinggal beberapa hari lagi. Nah, tapi kita masih punya promo nih teman-teman SK Lovers. Jadi untuk pembelian paket yang biasanya pembelian treatment paket 2 juta ada free 300. Nah, khusus November ada voucher free 300 lagi. Jadi cukup dengan pembelian paket, nanti free-nya akan berkali-kali lipat. Jadi untuk info lebih lanjut bisa DM di SK Klinik, dan sampai jumpa di IG Live SK Klinik minggu depan. Bye SK Lovers.